Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah hati-hati dengan egomu Aries. Jangan sampai egomu akhirnya membuatmu dirimu tidak berbahagia ataupun hancur. Wow. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, kita langsung ya berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries. Aries. Oke, di kartu pertama di sini ya ada Nine of Pentacles. Wow. Saya merasakan di sini ya, kamu itu jangan terlalu boros Aries. Belilah barang-barang yang mana memang kamu butuhkan, bukan karena kamu inginkan ya. Ya, jadi belilah barang-barang sesuai dengan kebutuhanmu ya, jangan boros karena ya kalau ego kamu tidak bisa dikendalikan, bahaya. Nanti bisa ada hutang. Ya, apalagi di sini saya lihat hutang kartu kredit kamu, atau mungkin kamu punya hutang di teman atau di orang, di bank ya. Lunasi ya, jangan sampai hutang itu akhirnya menjebak kamu ke dalam kehancuran ya, karena akhirnya hutang, besok lagi hutang lagi, besok lagi hutang lagi, hutangnya tambah banyak, atau malah gali lubang tutup lubang ya. Ego dalam berbelanja ataupun kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu ya, jangan dibeli walaupun diskon ya. Jadi semesta mau sampaikan di sini untuk gaya hidup dikurangi. Carilah kebutuhan yang belilah kebutuhan yang memang dibutuhkan gitu ya, bukan karena keinginan ya. Kamu beli baju akhirnya 1-2 kali dipakai, udah besok dimuseumkan di lemari, ataupun sepatu ya 1-2 kali dipakai, besok udah nggak dipakai lagi, akhirnya rusak karena tidak dipakai ya. Jadi lebih jeli untuk mengeluarkan pengeluaran ya yang memang betul-betul urgent ya. Di sini juga ada Eight of Pentacles, di mana lebih bekerja dengan senang hati ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bekerja jangan dengan emosi, jangan terpaksa, ataupun jangan dengan penuh beban. Kalau memang kamu merasa bahwa kerjaan kamu sekarang ini tidak nyaman, atau membuat kamu terbebani, berarti itu kerja kamu toksik ya. Ya, jadi kerjalah dengan senang hati, bukan karena uangnya aja. Saya mau dapat uangnya jadi saya kerja. Tapi carilah kerja yang mana kamu nyaman, kamu di situ happy, supaya energinya bagus, kerja maksimal, kamu bisa mendapatkan duit, ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh kerja dengan emosi. Jadi ibaratkan duitnya nggak mengkilat ya, duitnya penuh abu-abu ya, kayak macam marah gitu ya. Jadi uang tidak jadi berkat buat dirimu gitu ya. Jadi carilah tempat yang memang kamu sukai untuk kerja, mungkin dari hobi kamu, ataupun mungkin juga dari ya pokoknya yang kamu senangi lah ya, supaya menjadi tidak membebani kamu. Di sini ada The Emperor ya, semesta mau sampaikan untuk kamu jangan pamer. Ya, saya punya nih ya, biarlah orang yang menilai kamu. Ya, kamu duduk diam di tempat aja, biar orang yang menilai ya dengan keberhasilanmu ya.
Jangan kamu seolah-olah lihat nih, akar saya kuat, lihat nih, saya tumbuh besar, saya pohon yang kokoh ya. Nggak usah, nggak usah kamu bicara. Tunjukkan aja kualitas kamu dengan prestasi ya. Ya, jadi emperor di sini, jadi kualitas kamu yang ditunjukkan bukan karena kamu ngomong, tapi biarkan orang yang menilai sendiri akan kehebatan kamu, akan kejayaanmu, akan kesuksesan kamu tanpa kamu sombong ya. Jadi jangan pamer-pamer, saya punya mobil baru, saya punya ini baru, saya berhasil, saya nggak usah. Tunjukkan aja, nanti mereka yang bicara. Karena saya lihat di sini kamu ada yang toksik ya, di lingkungan toksik, jadi kamu juga mau ikut pamer ya. Dia punya apa, kamu juga ingin. Terus habis itu dipamerin, kamu juga nggak mau kalah ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu di lingkungan atau circle toksik akhirnya membuat kamu sombong, angkuh, arogan, dan tidak mau kalah ya. Bersaing, malah bersaing tidak sehat, mengecilkan orang lain ya. Hati-hati di sini. Oke, berikutnya di sini ada uh, Six of Cups ya. Di mana di sini semesta mau menyampaikan kepada kamu itu untuk bisa lebih, jangan menyepelekan orang lain ya. Jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri paling star ya, harus dipuji ya. Rendah hatilah, rendah hati. Apapun yang kamu punya itu semua titipan. Jadi jangan merasa diri paling hebat, paling benar, dan orang lain itu kecil ya. Karena ingat, apa yang kamu punya semua itu hanya dititipkan. Suatu waktu mungkin bisa diambil kembali. Entah prestasimu, kekuatanmu, kejayaanmu, kecantikanmu, kegantenganmu, duit, atau apapun yang kamu bangga-banggakan ya. Dan tolonglah orang ya. Artinya bersedekah dari kelebihanmu kalau memang orang itu butuh ya. Kalaupun tidak butuh ya, kalau memang niatmu untuk menolong ya silahkan dibantu ya. Karena saya lihat juga di sini kadang-kadang orang-orang yang terkoneksi dengan Aries ini mau ambil keuntungan dari Aries saja, tapi ya itu kembali kepada kamu lagi. Selama kamu merasa baik ya dibantu, kalau tidak ya jangan, karena akan membuat kamu stres ya. Membantu orang-orang yang hanya memanfaatkan, berarti kan salah tempat, salah ini ya, apa, salah target ya. Jadi bantulah orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Di sini ada King of Cups ya. Di sini ada orang yang betul-betul apa ya, kalau dibilang keras hati ya. Mungkin kamu keras hati ya, kalau memang kamu salah mintalah maaf, jangan gengsi. Ataupun mungkin kalau mereka salah ya berikan mereka maaf. Saya lihat di sini keras hati. Kalau memang kamu udah marah sudah ya, nggak ada pemaafan ataupun apapun ya, jangan. Kenapa kamu harus ribut-ribut? Kenapa kamu harus menyimpan amarah, dendam, kekecewaan, sakit hati begitu mendalam ya? Kalau mereka pergi dari dirimu berarti mereka tidak pantas untukmu ya. Fokuslah pada orang-orang yang memang mencintaimu, menyayangimu. Terkadang kamu merasa lihat orang yang di sana, padahal kamu nggak lihat dari sekeliling kamu, bahkan dirimu sendiri kamu nggak perhatikan, kamu tidak bahagiakan diri kamu. Jangan keras hati ya, lebih mencintai orang-orang yang memang betul-betul mencintaimu. Jangan kamu malah berharap dengan orang-orang yang tidak mencintaimu supaya dia berubah atau memperjuangkanmu ya. Kamu fokus saja pada dirimu, perbaikan dirimu, dan fokus pada orang-orang yang memang mencintaimu, yang nyata, yang real. Jangan mencari orang yang tidak nyata. Kasihan ya. Ingat, mungkin anakmu, pasanganmu, atau orang tuamu, atau siapapun yang ada di sekeliling kamu, bahagiakan ya. Kalau mereka ada maaf, ada salah, berikan maaf. Kalau kamu salah, mintalah maaf ya. Jangan gengsi, karena kalau kamu gengsi ya see you goodbye nanti. Suatu saat kamu pasti menyesal pada saat mereka sudah tidak bersamamu lagi ya. Hati-hati bermain hati juga. Kalau memang dia pantas untuk diperjuangkan, perjuangkanlah dia. Kalau memang hatimu yakin bahwa dia orang yang pantas diperjuangkan. Karena saya lihat di sini ada yang gengsi, saya sayang dia, tapi biar deh dia yang berjuang untuk saya malas ke dia, malas ya. Nanti harga diri saya jatuh ya. Ya akhirnya jadi pusing, stres karena memikirkan dia, kapan dia datang perjuangan kamu. Ataupun mungkin kondisinya kamu diam-diam baik ya, tidak mau mengakui kesalahan, akhirnya terpendam-pendam dalam hati dan akhirnya merasa bersalah sendiri ya. Ungkapkan maaf supaya hidupmu jauh lebih enteng, lebih tenang, lebih damai ya.
Oke, kita lihat lagi di kartu berikutnya. Di sini ada The Empress ya. Oke, jadi ego kamu ya, hati-hati dalam bernafsu ya. Jangan sampai hawa nafsu kamu menghancurkanmu di hari esok. Ini hawa nafsu ini dalam artian entah seks ya, tapi ini lebih ke seks karena ada kehidupan di sini. Karena saya lihat di sini ya kamu kalau cinta kamu buktikan dong ya. Nah ini hati-hati ya, karena kalau kamu tidak kontrol kamu bisa membahayakan dirimu dan orang lain. Apalagi kalau seandainya sudah ada kehidupan baru kamu tidak, karena ribut marah akhirnya kamu mengabaikan tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga ya. Hati-hati, macam contoh ibu rumah tangga nih harus mengurus anak suami, tapi karena mungkin lebih fokus pada kerjaan dan karir akhirnya mengabaikan ya tugas kamu yang utama ya adalah seorang ibu, seorang istri. Jadi harus bisa lebih mendominasikan atau mendahulukan tugas utamamu sebagai seorang ibu, seorang istri, baru nanti karir ya. Tapi ini kebalikan, ada yang mengutamakan karir dan mengabaikan anak dan suami. Ataupun kalau seandainya kamu suami ya kamu fokus pada anakmu dan istrimu, terutama juga tanggung jawab. Di sini ada yang malas, ada yang tidak mau berusaha, hanya menekan istri, marah-marah, menekan anak, marah-marah ya, tidak, tukang judi, tukang minum. Wah, repot nih. Ataupun mungkin kondisinya juga yang tadi seks bebas ya, masih pacar-pacar tapi sudah melakukan hal-hal yang negatif ya, kumpul kebo dan lain-lain. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai semesta marah kamu berbuat yang tidak baik. Ya. Jadi hargailah dirimu supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih enteng. Ya. Jangan kamu lari dari permasalahan. Jangan kamu tergoda oleh nafsu, ataupun mungkin di sini triparty, karena istrimu sudah tidak cantik lagi, kamu pergi dengan yang lain, atau suamimu sudah tidak ganteng lagi, kamu pergi dengan yang lain. Ya, ini hati-hati karena di sini kalau kamu tidak bisa mengontrol nafsumu ya, wah berbahaya nanti. Mungkin kamu dapat penyakit atau bahkan rezekimu seret. Ya, rezeki seret ini karena doa-doa istri atau orang terkasih itu tidak apa ya. Pokoknya dua-duanya mereka lagi marah sama kamu. Jadi ibaratkan mereka mendoakan karena energinya negatif, jadi mereka mendoakan jelek terhadapmu, ya. Oke, sama ya nih, Three of Swords ya, bermain hati. Ya, lebih ke triparty. Ini tadi sudah ya, triparty diinikan lagi, ditekankan lagi supaya jangan bermain hati. Ya, kalau memang kondisinya kamu bosan pada pasanganmu, ya, ganti suasana, bukan ganti orangnya. Ya, terkadang kamu merasa dia cerewet, dia ini, oh berarti dia cerewet pasti ada masalah. Dia bawel itu pasti ada masalah. Dia tidak nyaman itu pasti ada masalah. Dia uring-uringan pasti ada masalah. Cari masalahnya di mana, rubah suasana. Oh, dia ternyata capek, saya bantu kerjaan. Oh, ternyata dia mumet, stres. Oke, kita pergi jalan-jalan ya supaya bisa menenangkan pikiran. Oh, ternyata dia ingin hiburan. Oke, kita pergi ke taman apa gitu ya supaya bisa merefreshkan. Oh, dia ingin belanja. Ya, belanja gitu. Ya, bukan malah ganti orangnya. Kamu ganti orang juga tetap aja kalau masalahnya di dirimu yang kurang perhatian ya dia pasti akan uring-uringan juga ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan jangan bermain hati kalau kamu tidak mau tersakiti dari hati ya. Jangan sampai kamu sakit hati baru salahkan orangnya padahal dirimu sendiri tidak bisa berbenah ya. Jadi jangan sampai bermain hati atau triparty di sini ya. Bukan mengganti orang tapi ganti suasana. Ya, benahi dirimu, benahi pikiranmu, ya, benahi juga hatimu supaya jangan kamu menyakiti dan jangan tersakiti. The Lovers. Di sini semesta mau sampaikan untuk lebih berjuang kepada cinta, ya. Ya sama sih tadi saya bilang kalau memang kamu menyayangi ya bilang ada perjuangan dan lebih mencintai orang-orang yang sayang sama kamu. Jangan berfokus pada orang yang meninggalkanmu, jangan berfokus pada orang yang menyakitimu, jangan berfokus kepada orang yang menduakanmu. Berfokuslah pada orang yang baik padamu, berfokuslah pada orang yang menginginkanmu, berfokuslah pada orang yang bisa membahagiakanmu. Balaslah kebaikan orang yang pernah baik pada dirimu. Jangan berfokus untuk membalas orang yang jahat padamu. Ngapain kita mau balas-balas orang yang jahat? Izinkan semesta untuk memberikan mereka teguran dengan cara semesta. Tetapi ingat, kamu harus berfokus untuk bisa membalas kebaikan orang yang pernah baik padamu. Ya, kita hanya bisa memberikan doa untuk orang-orang yang jahat, biarlah dengan kehidupan mereka. Kita benahi diri untuk bisa membenahi diri hidup kita ya, dengan bersikap baik, berbicara baik, berpikir baik, agar hidup kita juga jauh lebih baik ke depannya, positif dan bisa menarik energi-energi orang-orang baik masuk dalam hidup kita, bukan malah kita menarik orang jahat. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu kesusahan, terus orang-orang kok
datang dalam hidupmu tuh penuh dengan orang-orang negatif, berarti hatimu lagi busuk ya. Hatimu lagi penuh dengan dendam, amarah, sakit hati, ataupun ya masih ada kepahitan dalam diri. Benahi dirimu. Jadi sekarang kamu lihat, benahi. Kamu harus lihat dulu apa yang harus saya perubah dalam diri saya. Oh, ternyata saya ini masih saya sudah move on, tapi ternyata orang-orang jahat yang datang kepada saya, berarti hati saya ini masih busuk gitu, masih ada yang negatif ya. Itu secara tidak langsung. Kenapa kamu menariknya ya? Karena hatimu masih di vibrasi bawah. Ibaratkan kamu terkoneksi untuk menarik orang-orang jahat masuk dalam hidupmu. Jadi kalau kamu menarik orang jahat dan hidupmu, kok kenapa ya hidup saya begini-begini terus, kayak padahal saya sudah menjadi orang baik, itu menurutmu, tapi hatimu kamu nggak bisa tipu. Kamu mungkin bisa menipu dengan pikiranmu dan apapun, tetapi hatimu tidak. Kenapa? Karena hatimu yang menarik. Jadi semua, kalau ada yang terjadi dalam hidupmu susah, berarti hatimu lagi nggak beres. Benahi dulu dirimu, benahi hatimu. Dia akan menarik sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai hatimu, sesuai vibrasi. Benahi ya, jangan sampai malah karena dirimu akhirnya dirimu hancur. Karena egomu, karena hatimu busuk ya, akhirnya menghancurkan hidupmu, di mana kamu menarik orang-orang jahat masuk dalam hidupmu. Semua itu adalah tarikanmu, semua itu adalah keputusanmu, semua itu adalah terpancar dari energimu ya. Jadi lihatlah, bukan malah komplain kepada semesta, komplain kepada Tuhan, atau menyalahkan orang lain, tetapi ingat dirimu lah yang menjadi titik tumpu dari semua itu, karena terpancar dari hati ya. Benahi dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.